rekan-rekan Asli RI, kembali lagi bersama kami Asli RI ngobrol bareng, dan kali ini kita akan ngobrol bersama narasumber yang sangat inspiratif dan inovatif, dan dengan saya kali ini Sheila Angelina. Hari ini kita akan ngobrol bareng tentang manfaat, peluang, dan tantangan dalam digital banking. Beliau adalah Pak Roberto Akyuan, analis eksekutif senior direktur pada Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan 4 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Halo Pak Roberto, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara Asli RI hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, halo Sheila, halo rekan-rekan Asli RI, para sahabat dan mitra Asli RI dimanapun berada. Rekan-rekan Asli RI, Pak Roberto belum lama ini juga merilis sebuah buku yang berjudul dengan Lebih Mengenal Digital Banking, Manfaat, Peluang, dan Tantangan. Baik, Pak, kalau boleh tahu apa sih isi dari buku ini, Pak? Iya, jadi buku ini sebenarnya diawali dari apa yang saya lihat di sekitar kita. Karena boleh dikatakan 1 dekade terakhir ini, kan begitu banyak penggunaan digital banking pada lembaga jasa keuangan. Kemudian baik sisi permintaan, yaitu konsumen, sisi penawaran dari lembaga jasa keuangan, sepertinya pemahamannya belum paripurna, belum lengkap. Nah, di sisi lain, begitu banyak tuh saya sendiri menerima macam-macam materi yang sifatnya parsial. Ada bacaan dari artikel jurnal, ada dari buku, ada dari pemberitaan, ada dari penyampaian secara lisan. Tetapi saya melihat semuanya ini membuat kita terkesan menjadi confusing. Oleh karena itu saya mencoba untuk bagaimana kalau yang petikan-petikan itu saya rangkum sehingga orang lebih mudah memahami. Terutama bagi teman-teman pengelola lembaga jasa keuangan yang skalanya relatif kecil. Kalau saya lihat bank-bank besar, mereka punya kapasitas IT yang sangat baik. Nah, tetapi teman-teman bank yang kecil, ini terbatas pemahamannya. Oleh karena itu saya mencoba menuliskan dengan bahasa yang mungkin sederhana. Di samping untuk yang non-substansial, memang setiap tahunnya di luar kesibukan saya biasanya menulis 1 atau 2 buku setiap tahun. Yang mudah-mudahan juga bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman seprofesi maupun rekan-rekan lain, menjadi semangat gitu. Betul. Apa yang kita miliki ya kita bagi kepada orang lain. Nah, itu kira-kira motivasi dan apa yang saya coba ungkapkan di dalam buku ini. Baik. Ternyata menarik sekali ya Pak tentang isi buku ini, dan bagi rekan-rekan Asli RI yang ingin mendapatkan buku ini, selama persediaannya masih ada, kalian bisa langsung saja menghubungi nomor di bawah ini. Nah, menurut Bapak Roberto, apa sih manfaat, peluang, dan tantangan dalam digital banking, dan bagaimana untuk menanggapi ketidakpastian dan challenge selama pandemi COVID-19 sekarang ini yang mungkin bank tidak full beroperasi, dan solusinya tuh apa? Iya, jadi it is obvious ya, jadi kita bisa melihat dengan sangat mudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang per orang, lembaga ketika melakukan begitu banyak transaksi saat ini sudah menggunakan berbagai macam instrumen digital. Apa yang menjadi tren dalam 1 dekade terakhir, pada saat kita dulu menggunakan ATM sudah sesuatu yang hebat, kemudian kita mulai menggunakan internet banking, lalu kita mulai menggunakan digital banking dengan mobile phone, itu semakin memuncak pada periode akhir-akhir ini ketika pandemi COVID-19 ini mulai mengglobal, ya, mulai di beberapa negara yang lain, kemudian datang di Indonesia, maka intensitas dari penggunaan transaksi itu semakin meningkat. Ya, betul. Nah, di satu sisi oleh karena itu lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, mau besar, mau kecil, harus semakin mampu untuk beradaptasi, menyediakan semakin banyak jenis-jenis layanan yang berbasis digital. Tetapi jangan lupa ketika kita mengembangkan instrumen layanan ini, ada risiko yang juga meningkat. Betul. Nah, untuk memitigasi risiko ini, teknologinya pun berkembang sangat baik. Ya, antara lain misalnya melalui elektronik Know Your Customer. Upaya-upaya untuk mengidentifikasi konsumen dengan semakin valid dan reliable. Maksudnya adalah meningkatkan keamanan sehingga nasabah semakin terjamin, demikian pula lembaga keuangannya. Nah, ini yang menjadi fenomena saat ini. Sehingga lembaga jasa keuangan tidak hanya membutuhkan rancangan-rancangan, ya, anak-anak sekarang pintar sekali untuk mengembangkan macam-macam instrumen. Kita bisa buka rekening lewat online, kita bisa ngajuin kredit lewat online. Tetapi semua itu harus dikemas dengan
EKYC yang baik. Ya, bagaimana mengidentifikasi nasabah itu dengan baik melalui informasi yang satu-satunya kita akui, yaitu yang ada di Direktorat Jenderal Catatan Sipil dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Nah, inilah yang mulai juga dikembangkan oleh berbagai lembaga lain dan manfaatnya sangat-sangat besar, ya, sangat dibutuhkan dari sisi permintaan, dari sisi penawaran. Jadi EKYC juga saya kira pasti akan meningkat penggunaannya karena kebutuhan. Oh ya, benar sekali. Kira-kira begitu fenomenanya sekarang ini. Ya. Oke. Dan apakah hal ini tetap akan relevan di masa yang akan datang, Pak? Saya kira intensitasnya ini akan semakin meningkat. Kenapa? Pada saat sekarang kita saja mungkin pemahamannya atas berbagai instrumen yang disediakan itu belum sepenuhnya. Ya enggak? Kita punya mobile phone, ada phone banking di sana, ada digital banking di sana, tapi kita mungkin tidak menggunakan semua fasilitasnya. Ya kan? Nah, ini nanti secara bertahap kita akan mulai menggunakan. Nah, sehingga dalam jangka yang sangat pendek di tahun depan, saya membayangkan dengan selesainya pandemi, orang sudah mulai getting used to, ya, sudah mulai sangat terbiasa, intensitasnya akan sangat meningkat. Nah, ini akan menjadi tren yang semakin akseleratif di periode-periode 2-3 tahun ke depan. Tapi jangan lupa, lagi-lagi selalu saya ingatkan, pada saat kita mengembangkan fasilitas dan layanan tadi, aspek keamanannya juga jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini sangat-sangat juga penting mengikuti perkembangan penggunaan layanan yang semakin digital. Nah, Sheila dalam satu pencetan sekarang yang mungkin hanya dilakukan dalam sepersekian detik itu bisa kehilangan uang yang begitu banyak kan. Nah, itu salah satu tantangan. Atau seseorang yang menipu kita itu hanya tanpa kita bertemu, dia bisa melakukan macam-macam manipulasi dan kita bisa kehilangan uang. Nah, ini salah satu juga manfaat konkret dari penggunaan EKYC dan tanda tangan digital misalnya. Oke. Alright, Pak. Di era 4.0 kali ini semuanya kan serba digital ya, Pak ya. Nah, bahkan pelaku tindak kejahatan itu bisa melakukan kejahatan secara ilegal ya kan, dengan memanfaatkan teknologi. Nah, memangnya sistem EKYC ini aman untuk industri perbankan, Pak, kira-kira? Di situ challenge-nya atau tantangannya. Ya, pada saat misalnya kita baru tergopoh-gopoh, ya, kita begitu exhausted, ya, mempelajari begitu banyaknya instrumen-instrumen digital yang masuk. Ya, saya boleh katakan kita exhausted. Mindset tidak hanya dari para konsumen, dari lembaga jasa keuangan, tapi mindset di sisi regulator pun belum adaptif. Ya, kita masih mulai belajar dan seterusnya. Untuk konteksnya misalnya big data, artificial intelligence. Ketika kita baru mau mempelajari basicnya, ini barangnya apa sih, kemanfaatannya. Nah, sekarang dia sudah melaju satu step. Sudah ada predictive artificial intelligence, sudah one step ahead. Nah, oleh karena itu, tantangan bagi teman-teman yang mengembangkan EKYC pun adalah bagaimana beradaptasi dengan kecepatan penggunaan layanan yang juga mengancam keamanan dari teknologi ini. Nah, oleh karena itu, kita sekarang baru bicara 4.0, out there sudah ada 5.0. Ya, sudah mulai dikerjakan. Nah, ini oleh karena itu teman-teman yang mengembangkan digital signature, yang mengembangkan EKYC, saya juga berharap dan senantiasa mendorong untuk terus juga mengembangkan kemampuannya untuk meningkatkan keamanan. Ya, prospek is there, tinggal bagaimana kita mampu memenuhi ekspektasi dari lembaga jasa keuangan maupun konsumen yang akan dilayani atau menggunakan produk-produk itu. Ya, betul. Oke, Pak, selain EKYC, apalagi sih Pak yang dapat mendukung digitalisasi di era 4.0 masa kini, Pak? Iya, kalau tadi saya katakan bahwa EKYC itu adalah upaya untuk memastikan identitas. Nah, tetapi dalam proses transaksi perbankan itu atau transaksi jasa keuangan itu ada juga mekanisme untuk pengesahan. Kalau kita dulu di manual, ketika kita menabung, kita harus tanda tangan. Ketika kita mengajukan kredit, diproses di dalam bank dari meja ke meja, itu masing-masing tanda tangan. Ya, nah jadi selain memastikan identitas dari orang yang kita proses, juga kita harus memvalidasi, ya, apakah dokumennya maupun tanda tangan yang diberikan itu sah. Nah, oleh karena itu selain EKYC, salah satu juga the most important adalah digital signature atau tanda tangan digital. Kita membutuhkan tanda tangan digital untuk memastikan orang ketika menandatangani dokumen tidak hanya benar itu orangnya, tapi bahwa dia tidak
dia undeniable, dia tidak bisa menyangkal bahwa dia memang menandatangani. Ketika memproses kredit yang baik secara internal bank, setiap orang yang bertanggung jawab dalam komite kredit itu harus tidak bisa mengingkari apa yang dia putuskan, dan itu hanya terjadi apabila ada otomasi di sana. Seorang nasabah tidak bisa memanipulasi identitasnya karena kita sudah memakai EQIC ya, yang terakses ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga memastikan otentifikasi dari orang itu bahwa nasabah ini benar, dia identitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga setiap tindakan dia melakukan transaksi tidak bisa dia ingkari ya, karena tadi semua sudah elektronik. Kita ingin dimanapun kita berada, kapanpun kita bisa memproses kemudahan bagi nasabah. Kalau saya ini pengelola bank atau lembaga jasa keuangan, ya ada orang yang mengajukan saya sedang dinas di tempat lain, ya maka saya dari sana bisa mengirimkan pengesahan saya melalui barcode dan lain-lain yang merupakan bagian teknis dari saya mengesahkan sesuai tugas pokok dan tanggung jawab saya. Nah, jadi selain EQIC, singkatnya yang berikutnya adalah tanda tangan digital. Ya, dua ini yang harusnya inline bersama-sama dengan tumbuhnya macam-macam produk dan layanan. Nah, sama pertanyaannya adalah bagaimana si pengembang penyedia jasa EQIC maupun tanda tangan digital ini adaptif dengan hal-hal yang tadi juga terus berkembang, termasuk upaya-upaya untuk menakali, ya, upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin menakali setiap proses dari pengesahan tadi. Ya, jadi bukan sesuatu yang statik, tapi juga harus dynamic. Sekarang mungkin kapasitasnya cukup, tingkat keamanannya cukup. Bagaimana tahun depan? Bagaimana tahun berikutnya? Karena tadi saya bilang orang-orang yang berkepentingan ingin melakukan hal-hal negatif ini juga selalu berkembang kan? Apakah hackers, apakah penjahat perbankan yang lain? Oke Pak, oh ya kebetulan komisaris kita ini ingin banget berbincang-bincang sama Bapak dan namanya kebetulan hampir mirip. Boleh kita panggilkan Pak? Silakan, untuk silakan, berbincang dengan Bapak? silakan. Mari Ya. kita sambut Pak Robert Rompas. Ya. Halo Pak. Apa kabar Pak? Halo Pak. Saya copot Baik. masker dulu Pak. Tadi dari depan sebabnya. Ya. Oke, boleh dicopot dulu maskernya nggak apa-apa. Nggak apa ya? Ya nggak apa-apa. Kan kita ikut gerakan pakai masker. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat dulu. Oh, baik. Kepada Ya. Terima Pak kasih, Roberto terima kasih, Pak. yang memang sangat rajin membuat dan menulis buku. Karena kalau menulis buku itu nggak akan pernah habis Pak. Betul. Jadi Bapak sudah mencari jalan yang benar. Bahwa ini tidak akan lekang dimakan waktu ya Pak ya. Siapapun, kapanpun masih tetap bisa mengenang Pak Roberto untuk membaca ilmunya. Ini namanya hidup bermanfaat buat orang lain. Kita zaman kertas Pak. Betul, betul Pak, persis. Saya zaman digital Pak. Iya. Betul Pak. Tapi kita beruntung Pak. Kita bisa pengalaman di zaman kertas. Kita juga bisa mengalami di zaman digital seperti saat ini. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Roberto bahwa era digital juga memerlukan keamanan dalam bertransaksi. Ya, bagaimana pendapat Pak Robert mengenai keamanan bertransaksi secara digital, Pak? Nah, kalau kita sudah masuk dalam era digital, gitu ya, era digital itu sesuatu era yang tidak memerlukan tatap muka lagi. Kira-kira bisa dilakukan transaksi di mana saja, dari mana saja, dan kapan saja. Saya tidak beriklan, Pak. Gitu ya, kita tidak punya lagi batas untuk melakukan transaksi di era digital ini. Cuman kehebatan-kehebatan tersebut biasa, yang namanya kenyamanan, itu selalu dibayang-bayangi dengan sesuatu yang dilakukan oleh tadi Bapak saya dengar juga ada kejahatan itu biasanya kayak sebuah merek slogan mobil Pak ya, one step ahead. Apalagi adalah era ke depan ini tidak lagi orang secara fisik melakukan tindakan kriminal, tapi dilakukan secara intelijen. Baru-baru ini kita dengar bahwa ada pembajakan nomor telepon. Nomor teleponnya diganti ke provider tersebut dengan menggunakan ID palsu. Nah, disitulah sebenarnya Pak EKYC Pak yang dikeluarkan oleh Asli RI menjawab tantangan tersebut sebenarnya Pak. Jadi kami punya produk EKYC tersebut adalah untuk memastikan bahwa yang bertransaksi itu adalah orang yang sesungguhnya dengan menggunakan face recognition sebagai salah satu transaksi verifikasi secara biometrik Pak. Dan juga kita bisa juga lakukan juga untuk memastikan bahwa orang itu adalah orang yang hidup dengan menggunakan liveness test.
kita sadari Pak saat ini bahwa hampir semua masyarakat kita ini di Indonesia, yang bahkan menurut catatan yang pernah saya dapatkan, saya baca itu, pengguna internet di Indonesia itu udah lebih kurang 180 jutaan katanya Pak. Nah kami menyadari itu sehingga kami juga merasa bahwa perlu mengembangkan lagi fitur keamanan dengan menggunakan biometrik dan juga alat yang dimiliki oleh masing-masing nasabah daripada lembaga keuangan tersebut. Ya kami biasanya mungkin disebut dalam OJK, POJK Pak, something you are, something you have, kan gitu Pak ya. Jadi apa yang kalian miliki dan siapa kalian gitu kira-kira. Kami sebut produk kami itu adalah Login ID Pak, asli Login ID. Di mana Login ID itu sebuah perusahaan dari Silicon Valley Amerika Pak, yang coba kami kolaborasikan di Indonesia. Nah, produk-produk tersebut bisa kita gunakan untuk mengamankan transaksi, itu transaksi-transaksi kita. Dan Asli.ri selalu berinovasi untuk menciptakan keamanan dalam bertransaksi secara digital. Kira-kira gitu, Sheila. Wah, lengkap sekali ya Pak untuk penjelasannya. Nah, mungkin dari Pak Robert ingin bertanya sesuatu kepada Pak Roberto. Wah, ini sesuatu hal yang sangat ditunggu-tunggu gitu kan. Karena ini kesempatan yang sangat langka ini ketemu langsung dengan penulis buku. Pak, ini kan Bapak di tengah kesibukan sebagai pejabat di Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana caranya Pak? Bagi-bagiin waktunya. Saya pengen juga Pak, ini biar bisa bikin buku Pak. Cuman saya sekarang baru jadi vlogger doang Pak, belum jadi penulis buku. Iya Pak Robert, sebenarnya tantangan terbesar ketika orang menulis buku itu adalah memulai sebetulnya ya. Satu, memulai. Pak, ya. Yang kedua, persoalan konsistensi. Nah, saya lalu motivasi lainnya itu saya menerbitkan buku ini selalu di sekitar saya ulang tahun. Jadi saya menghadiahi diri saya sendiri dengan buku yang saya tulis. Nah, oleh karena itu for the next coming years, saya juga sekarang sudah 30% lah menyelesaikan buku untuk ulang tahun berikutnya. Ngomong-ngomong bulan apa Pak? Nah, ya ini seharusnya dulu diterbitkan sekitar bulan Maret. Bulan Maret ya, tapi karena kita masuk dalam masa pandemi, lah ada penyesuaian terkait pekerjaan di kantor, sehingga agak mundur sampai bulan Agustus. Nah, persoalannya adalah konsistensi. Apakah kita secara rutin mau meluangkan waktu? Itu suatu cerita inspiratif. Ya, supaya saya juga terinspirasi dan menjadi semangat saya minta Pak Roberto menandatangani bukunya. Biar Pak nanti di bulan Februari ataupun Maret Pak, paling lama saya juga terbitkan buku Pak. Wah, ini khusus buat saya Pak. Bapak boleh buat tulisan Pak, penyemangat buat saya Pak nanti Pak. Mudah-mudahan saya di bulan Februari atau Maret saya nerbitin buku juga. Wih, mantap. Saya belum menjadi author Pak, belum menjadi writer. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Saya baru menjadi vlogger Pak. Saya juga mau kasih Pak Roberto sesuatu. Nah ini Pak, jadi ada Om Bankers Pak. Waduh. Om Bankers, Bapak kan juga mengatur masalah bank. Saya menyatakan diri sebagai Om Bankers Pak. Obrolan-obrolan mantan bankers. Jadi Bapak bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Instagram, Om Bankers. Jangan lupa Pak ya. Kalau lihat saya lihat Om Bankers Pak. Ini mantan Pak. Nah, mudah-mudahan Pak, saya juga bisa mengikuti jejak Bapak. Tahun depan saya akan juga memberikan hadiah buat diri saya sendiri dengan sebuah buku, dengan pengalaman-pengalaman bekerja kita ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Sukses selalu, salam sehat ya. Sampai nanti mungkin kita akan ketemu dalam obrolan yang lain gitu. Terima kasih banyak. Oke, jadi sekian Asli.ri ngobrol bareng kali ini bersama Pak Roberto Akiwan dan Pak Robert Trompas. Semoga ini semua bisa menginspirasi kalian, dan terima kasih untuk Pak Roberto Akiwan dan Pak Robert Trompas untuk menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini. Ya, sampai jumpa di Asli.ri ngobrol bareng episode berikutnya. Boleh Pak melambaikan tangannya ke kamera? Bye.